Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aufa Maulida Fitrianingrum dari Sky Community. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama berbagi dan memulai pelatihan kita, yaitu pelatihan asesmen nasional sebagai upaya peningkatan kompetensi peserta didik. Nah, pada kesempatan kali ini di hari pertama, izinkan saya untuk mewakili teman-teman kami membuka acara. Dan kita langsung saja ya buka acara kita biar tidak terlalu lama dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka di pelatihan lain. Sebelum-sebelumnya juga ISKAI sudah mengadakan pelatihan-pelatihan seperti itu, dan semoga kedepannya juga kita masih bisa berbagi dan belajar bersama seperti itu ya. Nah, di kesempatan kali ini setelah melakukan pembukaan tadi, izinkan saya menyampaikan beberapa hal penting selama pelatihan kita sebelum kita memulai pada materi yang pertama seperti itu ya. Nah, apa aja sih hal-hal yang penting yang harus diperhatikan seperti itu? Yang pertama adalah terkait dengan kriteria, kemudian pelaksanaan, jadwal, dan sebagainya. Alhamdulillah, peserta pada pelatihan ini berjumlah 2.850 dan saya harapkan semoga semuanya lulus di akhir pelatihan seperti itu ya, sehingga bisa mendapatkan sertifikat semua. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang kemarin ingin mendaftar tetapi karena memang dibatasi waktunya seperti itu sehingga tidak bisa mendaftar? Tenang saja, Bapak Ibu masih bisa mengikuti kegiatan ini, namun dari kami mohon maaf hanya bisa sharing terkait dengan asesmen nasional tetapi tidak bisa memberikan sertifikat. Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang terdaftar dalam surat undangan seperti itu. Kemudian setelah terkait dengan peserta tadi, penjadwalan kita akan mulai pelatihan ini pada hari ini tanggal 6 sampai 5 hari ke depan, yaitu tanggal 10 ya, dengan jadwal yang sudah termaktub di surat undangan, yaitu mulai jam 1, dan kita akan selalu memberikan link materi itu melalui kanal Telegram seperti itu ya. Jika Bapak Ibu ada yang tidak memiliki Telegram, silahkan langsung menghubungi admin agar bisa kita konekkan, entah itu via WhatsApp atau via Instagram atau via yang lain ya seperti itu. Jadi silahkan jangan takut untuk menghubungi admin kami, karena kami akan selalu merespon ya. Walaupun kalau misalkan ada telat-telat dikit, kami mohon maaf seperti itu. Tapi insya Allah akan kami respon semuanya ya seperti itu. Nah, itu terkait dengan pelaksanaan. Kemudian tadi ya, di manakah kita akan melaksanakan pelatihan ini? Nanti pelaksanaan ini selama 5 hari ke depan. Mungkin untuk hari pertama ini kita full di YouTube seperti itu ya. Namun untuk ke depannya nanti akan kita kolaborasikan dengan menggunakan website. Jadi Bapak Ibu bisa membaca, meliterasikan seperti itu ya. Kemudian dengan ditambah video-video sehingga bisa memahami tentang asesmen nasional lebih jauh seperti itu. Lalu selain dengan itu, pada saat jam materi yaitu dari 13.00 sampai 14.00 waktu Indonesia Barat, Telegram kami akan kami buka komennya sehingga Bapak Ibu bisa berdiskusi melalui kanal Telegram ya. Jadi Bapak Ibu, saya dan tim ISKAI nanti jika ada yang ingin didiskusikan seperti itu, bisa kita diskusikan lewat Telegram ya. Itu. Dan mungkin kalau kita sedang live YouTube seperti ini, kita bisa berinteraksi lewat live chat. Jadi di bawah ada live chat, silakan Bapak klik ya. Boleh tuliskan nama Bapak, dari mana, salam kenal seperti itu. Namun jika ada pertanyaan lagi tentang asesmen nasional juga boleh ditulis di bawah ya, siapa tahu dari tim kami melihat dan bisa kita diskusikan bareng di situ. Oke, itu terkait dengan pelaksanaannya. Nah, kemudian terkait dengan kriterianya. Kriteria untuk mendapatkan sertifikat seperti apa sih? Yang pertama seperti tadi yang sudah saya bicarakan ya. Jadi yang pertama harus menjadi peserta yang ada di surat undangan seperti itu. Jadi termasuk ke 2.850 peserta. Yang kedua adalah menghadiri 60% dari kegiatan kita. Karena kita ada 5 hari aktif seperti itu, maka
kami harapkan Bapak Ibu bisa mengikuti dengan aktif minimal 3 kali pertemuan. Kalau bisa sampai 5 kali ya alhamdulillah ya, seperti itu ya. Namun jika ada halangan kami tidak masalah seperti itu. Tapi kami harapkan tetap Bapak Ibu bisa aktif sampai 5 hari ya, sehingga konsep tentang asesmen nasional itu tidak hanya setengah atau sepertiga atau seberapanya ya, tetapi penuh dimengerti seperti itu. Kemudian bagaimana Bapak Ibu mengecek ya, apakah saya sudah mengisi presensi atau belum? Seperti kemarin ketika apakah saya sudah mendaftar atau belum? Seperti biasa dari tim ISKY akan selalu mengupdate presensi atau daftar itu ada di website kami ya, di bit.ly/isky seperti itu. Nanti kami taruh linknya di bawah. Di situ nanti akan ada checklist presensi tiap hari yang kami update. Akan kami update setiap jam 8 malam. Jadi ketika sudah lebih dari jam 8, kemudian misalkan pagi kayak gitu, tenang saja, sabar saja Bapak Ibu. Checklist akan berlangsung ya. Jadi jika tertinggal, saya sudah mengisi tadi malam jam 9 misalkan seperti itu, tapi kok belum di checklist, mohon bersabar, insya Allah kalau memang sudah mengisi presensi akan kami checklist kok, tenang saja ya. Kami tidak akan mengurangi hak dari peserta pelatihan seperti itu. Kemudian terkait dengan presensi tadi ya Bapak Ibu ya, silahkan nanti linknya akan kami update di Telegram. Kemudian untuk materi presensi, kemudian apalagi ya, mungkin contoh dan checklist presensi, surat undangan akan kami rangkum dan kami taruh di Telegram ya. Semoga itu bisa menjadi meringankan Bapak Ibu dalam melaksanakan pelatihan ini. Nah, terkait dengan tugas ya, presensi. Jika saya tertinggal, jika peserta Bapak Ibu sekalian tertinggal hari ini misalkan ya, aduh saya ada acara seperti itu. Kemudian saya bisanya menontonnya adalah malam hari atau misalkan esok harinya atau 2 harinya. Nah, itu tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Jadi kami tidak membatasi Bapak Ibu untuk presensinya di hari apapun. Jadi Bapak Ibu bisa mengerjakan semua tugas atau presensi seperti itu ya selama 5 hari ini. Jadi hari pertama bisa aja dikerjain di hari kelima juga tidak apa-apa, tapi kami harapkan untuk bisa mengerjakannya tepat waktu ya, atau maksudnya pada hari H biar tidak memberatkan ke depannya. Tapi misalkan ada kesibukan, kami tetap akan menerima presensi itu di hari berikutnya dan maksimal akan kami terima pada hari terakhir ya, yaitu tanggal 10 pada pukul 8 malam. Jadi nanti untuk selanjutnya agar bisa segera kami umumkan siapa saja yang lulus dengan pelatihan ini seperti itu. Itu saja sepertinya untuk pembukaan. Jika ada yang kurang jelas silakan boleh live chat di bawah, atau misalkan mau komen di Telegram ya, silakan langsung hubungin admin Japri juga boleh, ke saya juga boleh ya, seperti itu. Semangat selalu untuk Bapak Ibu selama 5 hari ini. Semoga kita sehat ya, tidak hanya 5 hari ini tetapi sehat selamanya seperti itu. Semoga kita bisa berkumpul di pelatihan ini, pelatihan berikutnya dan pelatihan berikutnya seperti itu. Semangat selalu. Kita akan langsung memulai ke pelatihan pertama kita ya. Pada kali ini kita akan berkenalan dulu dengan asesmen nasional seperti itu. Mari kita langsung ke materinya ya Bapak Ibu. Baik, mari kita mulai langsung mengenal terkait dengan asesmen nasional ya Bapak Ibu. Nah, apa sih itu asesmen nasional? Asesmen nasional, sebelum ke situ kita harus mengetahui kenapa asesmen nasional ini muncul. Apakah asesmen nasional ini merupakan pengganti ujian nasional seperti yang admin kemarin lakukan polling di grup Telegram ya. Sebelum ke situ, kemarin kan admin itu telah melaksanakan 3 polling ya. Apakah Bapak Ibu sudah mengenal asesmen nasional, kemudian apakah asesmen nasional ini sebagai pengganti UN, seperti itu. Nah, sebagian besar sebenarnya sudah Bapak Ibu ada yang sudah mengerti konsep tentang asesmen nasional. Tapi ada juga beberapa yang masih belum, dan gak hanya beberapa ya, masih banyak. Sebagian juga ada yang tidak mengerti asesmen nasional ini. Mungkin samar-samar, jadi sudah pernah dengar asesmen nasional ini itu apa, tetapi belum terlalu mengenalnya. Nah, diharapkan dengan pelatihan ini semoga Bapak Ibu itu bisa lebih mengerti, lebih berkenalan dengan asesmen nasional, sehingga dapat menerapkan asesmen nasional ini sejak sekarang. Setelah mendapatkan hasil asesmen nasional,
kemudian melakukan evaluasi dan melakukan asesmen nasional berikutnya dan seterusnya sehingga seperti looping ya. Nah, asesmen nasional ini didasarinya itu berdasarkan ini ya Bapak Ibu. Jadi saya juga mengambilnya dari Kemendikbud, Bapak Menteri kita mengambil hasil dari PISA tahun 2018 dan ini adalah hasil PISA terakhir ya, karena setelah itu kayaknya ada pandemi sehingga belum diadakan tes lagi. Nah, hasil pada tahun 2018 ini sumbernya Bapak Ibu jika ingin mencari ada di sini, itu dapat dilihat dari atas, yang paling atas itu Cina ya. Tapi sebelum ke negaranya kita lihat dulu apa sih yang dilihat dari PISA ini. Nah, yang warna biru ini adalah terkait dengan membaca literasi ya Bapak Ibu. Kemudian yang warna orange ini terkait dengan matematis, dan yang warna pink ini ya, pink ke merah ini adalah science ya. Bagaimana sebuah negara itu dilihat dari literasi membacanya, matematikanya, serta sainsnya, yang sehingga ketika kita lihat performa siswanya itu ya, ini adalah menjadi tolak ukur sebuah negara itu maju atau berkembang di ke depannya ya. Jadi siswa-siswa kita ini kan kelak itu akan menjadi fondasi dari negara-negara kita ya, seperti itu. Nah, kita lihat dulu ya, Indonesia ada di mana seperti itu. Yang pertama kita lihat di sini ada Cina, Singapura, Cina lagi, dan kalau kita lihat Indonesia ada di ya, ada di bagian bawah ya Bapak Ibu. Kita lihat dari bawah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 terbawah dari yang diambil oleh PISA ini ya. Dan kalau kita perbesar seperti ini, saya perbesar, Indonesia ini readingnya itu di poin 371. Matematiknya ada di 379, sainsnya itu ada di 396. Padahal ketika di average ini di rata-ratanya, kita lihat semuanya ada di bawah nilai rata-rata negara-negara yang telah mengikuti PISA Bapak Ibu ya. Jadi masih terhitung rendah karena rata-ratanya kalau membaca itu 487, kita masih di bawah 100 poinnya ya. Matematis juga di bawah 100 poinnya, kalau sains ini sekitar 90-an ya. Jadi masih terhitung rendah. Mungkin karena pemerataan pendidikan kita juga ya, karena di sini kan kalau PISA itu mengambil tidak hanya di pulau-pulau tertentu atau kota-kota tertentu ya Bapak Ibu, ini diambil di sampel-sampelnya itu juga dari semua pulau yang ada di Indonesia sehingga menghasilkan nilai yang segini gitu. Nah, diharapkan dengan PISA yang seperti ini berarti kita kan bertahun-tahun menggunakan ujian nasional sebagai asesmen akhir ya di tingkat sekolah menengah kita, SMP atau SMA seperti itu. Nah, maka Kementerian Pendidikan telah meriset gitu ya, apakah UN ini memang benar-benar bisa menjadi tolak ukur sehingga benar-benar siswa itu bisa membaca, bermatematika, dan bersains dengan baik. Nah, menurut Kemendikbud ternyata masih kurang ya Bapak Ibu ketika kita menggunakan ujian nasional sebagai asesmen akhir. Nanti kenapa kurangnya akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Nah, sehingga muncullah nih tadi ya dari PISA itu masih rendah, muncullah gagasan baru yaitu terkait dengan asesmen nasional. Ujian nasionalnya diberhentikan, maka muncul asesmen nasional. Cuma kemarin tahun 2020 harusnya sudah dilaksanakan, namun karena ada pandemi, maka mengatasi pandemi itu menjadi hal yang nomor satu, maka ditunda seperti itu ya, sekitar 1 tahun. Dan kalau yang tahun ini, itu kalau Bapak Ibu mengampu di SMA ya, hari ini bahkan di sekolah kita, di sekolah saya itu sedang melaksanakan tes ya, uji coba asesmen nasional yang merupakan AKM ya, asesmen kompetensi minimum seperti itu. Apa sih itu AKM, nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, sebelumnya ini dia asesmen nasional. Jadi asesmen nasional ini merupakan program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah yang dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang berupa literasi, numerasi, dan karakter ya, serta proses pembelajaran ini
yang bisa mendukung hasil-hasil belajar seperti itu. Nah, kita lihat ya tadi ya, memang di PISA itu literasi ya. Kenapa sih siswa butuh literasi? Kenapa enggak yang lain misalkan ya? Kenapa harus numerasi dan karakter? 3 komponen inilah yang akan menjadi dasar siswa-siswa kita besok bermasyarakat seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi literasinya bagaimana, numerasi, serta karakter atau attitude itu akan mencerminkan ketika mereka berada di masyarakat. Tujuan kita bersekolah itu kan nanti akhirnya lulus mungkin ke jenjang yang lebih tinggi, setelah itu mengabdi di masyarakat. Nah, dengan adanya bekal-bekal literasi, numerasi, dan karakter diharapkan ketika bermasyarakat siswa-siswa itu bisa ya memaksimalkan potensinya untuk memajukan dirinya sendiri, masyarakat, dan terlebih Indonesia seperti itu. Itu terkait dengan asesmen nasional, pengertiannya saja ya. Nah, kalau kita lihat di sini, pengertiannya itu ada di mutu tiap sekolah. Sudah berbeda dengan ujian nasional ya Bapak Ibu. Kita nanti akan melihat ya, kenapa sih asesmen nasional ini penting. Kenapa tidak ujian nasional aja yang lebih penting seperti itu. Nah, asesmen nasional ini tujuannya tadi karena untuk mutu sekolah, maka upaya ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Jadi tidak hanya siswanya saja, tetapi tolak ukurnya sekarang dilihat guru, kemudian mungkin kepala sekolah, lingkungan sekolah, bahkan mungkin lingkungan di luar sekolah ya. Jadi yang dekat-dekat dengan sekolah itu bisa mencerminkan dari asesmen nasional ini nanti akan dievaluasi dan mungkin akan dikembalikan di sekolah agar bisa diperbaiki. Nanti dievaluasi lagi, diperbaiki lagi seperti itu ya. Itu tujuan dari asesmen nasional. Nah, untuk di sini maka perlu ya asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat, memperbaiki kualitas belajar mengajar seperti itu. Jadi tujuannya nanti akhirnya juga kembali lagi ke literasi, numerasi, dan karakter siswa itu ya. Karena kalau lingkungan belajar itu baik, maka akan menghasilkan kualitas peserta didik yang baik pula. Oke. Nah, ini dilatar belakangi juga dengan kita ya, karena sekarang itu zaman milenial ya Bapak Ibu ya. Kalau anak-anak kita itu kan sudah berbeda abad dengan kita ya. Kita dulu mungkin diberikan ini sama guru ya sudah kita terima saja seperti itu ya, kita kerjakan. Tapi kalau anak sekarang tidak hanya menerima Bapak Ibu, tetapi sudah dipikirkan, kemudian mereka bisa mencari sumber-sumber lain, kemudian jika ada yang kurang tepat atau misalkan ada sumber yang lebih terpercaya, mereka bisa jadi lebih suka ke sumber yang lain. Nah, ini makanya kita harus membuat sekolah kita itu nyaman untuk siswa ya. Jadi mereka bisa berkecakapan hidup abad 21. Nah, apa sih kecakapan hidup abad 21? Di sini ada 3 ya. Yang pertama itu belajar dan berinovasi. Jadi kalau dulu mungkin siswanya ya sudah belajar saja tidak apa-apa. Belajar, ujian, lulus, selesai gitu kan. Nah, sekarang siswa tidak hanya dituntut untuk belajar saja, tetapi harus berinovasi ya. Karena apa? Karena ketika mereka sudah lulus dari sekolah, mungkin SD, SMP, SMA, setelah itu nanti bisa di perguruan tinggi. Nah, inovasi adalah salah satu hal penting yang bisa mereka gunakan untuk hidup di masyarakat. Mungkin ketika mereka kurang berinovasi bisa jadi tenggelam di masyarakat ya Bapak Ibu ya. Jadi diharapkan bisa untuk dirinya sendiri juga berguna untuk masyarakat. Kalau mereka bisa berinovasi, bisa jadi mereka malah memberikan lapangan pekerjaan baru untuk orang di sekitarnya. Seperti itu. Nah, itu untuk kecakapan yang pertama. Kecakapan yang kedua itu adalah menggunakan teknologi informasi. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ya di zaman sekarang siapa yang anak-anak tidak pegang gadget. Ketika mereka tidak pegang gadget, maka akan sangat kekurangan informasi seperti itu ya. Tugas saja ditaruhnya di gadget ya, tugas belajar. Atau misalkan mereka melakukan tugasnya misalkan secara manual, tetapi tetap saja banyak informasi yang bisa kita dapat itu melalui teknologi. Contohnya misalkan lewat TikTok, banyak mungkin yang berstereotip
TikTok itu jelek, tapi ada juga bagusnya. Mungkin lewat Instagram atau lewat YouTube. Nah, tergantung bagaimana penggunaan kita terhadap teknologi itu. Kalau kita bisa menggunakannya dengan baik, maka kita bisa mendapatkan manfaat. Tapi kalau kita menggunakan secara kurangnya, jeleknya, ya kita bisa jelek dalam berteknologi. Itulah kenapa mungkin dari sekolah, dari guru-guru ini juga harus bercakap teknologi informasi ya, sehingga bisa mengajarkan ke siswanya bagaimana berteknologi informasi, bermedia sosial yang baik sehingga bermanfaat untuk hidupnya, tidak hanya membuang-buang waktu dengan medsos misalkan, sehingga ketika diberikan tugas malah mangkir seperti itu ya. Jadi memang harus ada panduan terutama dari Bapak Ibu guru kepada siswanya, selain time management, manajemen waktu seperti itu ya, tapi juga bisa menggunakan teknologi dengan yang baik ya. Nah, ini juga akan menjadi apa ya? Mungkin kalau kita lihat di zaman saya atau mungkin zaman Bapak Ibu, cita-cita yang paling tinggi apa biasanya? Dokter, polisi, seperti itu ya. Tetapi kalau kita lihat sekarang, oh cita-cita anak-anak kita itu sudah tidak hanya sebagai dokter atau polisi saja, tapi udah ada yang YouTuber, selebgram, itu semuanya berhubungan dengan teknologi informasi. Dan kalau mereka tidak diarahkan ke yang hal baik, ya, jadi bisa jadi anak-anak kita malah apa ya namanya ya, kurang bisa mengendalikan dalam media sosial seperti itu. Tapi ketika mereka bisa medsos dengan baik, menggunakan teknologi, misalkan menjadi desain grafis, kemudian banyak kok sekarang yang hanya menjual apa ya, lukisan digital itu bisa sampai bermiliar-miliaran dengan NFT misalkan kayak gitu. Nah, mereka kalau menggunakan medsos dan juga bisa mencari teknologi-teknologi itu dengan bagus, kemungkinan besar akan menuju ke cakapan yang ketiga Bapak Ibu, yaitu hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Jadi tidak hanya bekerja untuk dirinya sendiri, tetapi ketika mereka bisa ya menggunakan kecakapan hidup abad 21 ini berkontribusi juga pada masyarakat. Tadi tujuannya ya, semoga bisa mengembangkan inovasi-inovasinya sehingga masyarakat juga bisa ikut serta nih ngikutin dia, misalkan menjadi lapangan pekerjaan yang baru seperti itu ya. Itulah tujuan dari kecakapan hidup abad 21. Oke, semoga saya ngomongnya tidak terlalu cepat ya Bapak Ibu. Kalau misalkan terlalu cepat mohon maaf. Mungkin bisa dilambatin gitu 0,25 kali. Jadi kita lanjut ya. Nah, selain kecakapan abad 21 tadi, Kemendikbud ini juga meluncurkan profil pelajar Pancasila ya. Profil pelajar Pancasila apa sih ini ya? Jadi ini adalah profil pelajar yang diinginkan, tadinya jelas dari Kemendikbud ya, kepada peserta didik kita. Tapi walaupun ini dari Kemendikbud, menurut saya ini juga sangat baik ketika kita bisa menerapkannya dalam kehidupan di sekolah kita ya. Nah, pelajar Pancasila itu mencakup apa saja? Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi diharapkan pelajar kita ini bisa melakukan semuanya ya berdasarkan dengan yang diinginkan Tuhan ya. Pasti yang diinginkan Tuhan itu adalah yang terbaik untuk umatnya seperti itu. Jadi semoga apa-apa yang dikerjakan oleh pelajar kita entah sekarang ataupun ke depannya itu bisa bermanfaat ya. Selain untuk manusia juga jelas itu merupakan tujuan kita ada di bumi ya, kalau bisa bermanfaat bagi manusia dan makhluk hidup sekitarnya. Jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Kemudian yang kedua itu ada mandiri ya. Jadi diharapkan peserta didik kita ini sudah tidak bergantung dengan orang lain. Jadi bisa mandiri. Ketika bisa mandiri, tadi bisa berinovasi dan mungkin bisa mengembangkan hal-hal passion yang mereka inginkan seperti itu ya. Ketika sudah mandiri, nah ini salah satu juga nih yang bisa
menunjukkan ke yang nomor 4 ya, sebenarnya bernalar kritis gitu. Jadi kalau kita sekarang ya hidup di dunia harus kritis terhadap apapun. Ketika ada masalah, ya kita harus bisa bagaimana menyelesaikannya, bagaimana cara-cara agar bisa masalah ini itu teratasi dengan baik dan bahkan bisa menjadi hal-hal baru yang bisa bermanfaat seperti itu. Kalau nggak ada masalah ya dicari masalahnya ya Bapak Ibu ya. Itu kan biasa kita sebagai seorang pelajar, pengajar mencari masalah, rumusan masalah sehingga kita bisa berupaya meminimalisir ya, meminimalisasi kalau ada masalah-masalah selanjutnya ya. Seperti itu. Nah, ini akan berhubungan dengan yang nomor 4 yaitu kreatif. Kalau kita sudah kritis, bisa mencari masalah dengan tepat, maka kita bisa berinovasi, berkreativitas, mencari bagaimana bisa diselesaikan sebuah masalah tadi ya. Seperti itu. Nah, tapi kita lihat nih, kok ada bergotong royong nomor 5 padahal tadi disuruh mandiri. Nah, seperti yang saya dapatkan dari Bapak Steven gitu ya, ahli Google seperti itu. Nah, jika ingin berjalan cepat maka berjalan sendirilah, tetapi jika ingin berjalan jauh seperti itu maka bekerja samalah ya, atau berjalanlah dengan sahabat. Jadi selain kita mandiri, ya kita harus tetap bergotong royong agar semua yang kita laksanakan ini tidak hanya untuk kita sendiri sih Bapak Ibu ya. Apapun itu kalau bisa bermanfaat untuk orang lain, ya lebih baik bermanfaat dengan orang lain ya. Tapi tidak memungkiri bahwa untuk diri kita ini juga harus terrealisasikan terlebih dahulu seperti itu. Dan yang akhirnya dari kelima ini nanti akan diperoleh kebinekaan global. Jadi bisa bermanfaat untuk global ya semuanya. Itu tadi profil pelajar Pancasila. Nah, dari konsep ini tadinya ada kompetensi siswa, apa sih yang harus diperoleh siswa ketika dia selama di sekolah, maka digabungkan ya dengan yang pertama tadi ada kecakapan hidup abad 21 ya dengan profil pelajar Pancasila, maka muncullah nih si asesmen nasional yang sebagai ukurnya ya, tolak ukurnya. Kalau zaman dahulu cuma kognitif, tolak ukurnya adalah ujian nasional seperti itu. Nah, sekarang kalau biar dia bisa cakap hidup, kemudian profil pelajar Pancasila ukurannya pakai apa? Kalau pakai ujian nasional lagi, apakah bisa menilai karakter siswa? Nggak bisa kan, karena ujian nasional itu pakai kognitif ya, matematika, geografi, fisika, dan lain sebagainya, tidak mencerminkan karakter dari siswa tersebut. Itulah kenapa muncul asesmen nasional yang terdiri dari 3 hal ya, tadi udah spoiler ya. Yang pertama adalah AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Yang kedua adalah survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Jadi di asesmen nasional ini ada 3 ini yang harus dilaksanakan ya, sehingga tadi kompetensi siswa itu tidak hanya berhenti di kognitif saja, tetapi ada juga di karakternya. Kemudian semua yang 6 dari profil pelajar Pancasila diharapkan itu tertanam di diri siswa ya ketika mereka lulus sekolah, sehingga bisa ada di diri mereka ya. Nanti kita lihat asesmen nasional itu tidak hanya sekali 2 kali ya, tetapi dilaksanakannya walaupun sekali dalam satu jenjang, dia akan bertingkat nih dari yang tadinya mungkin di ranah SD, SMP, SMA. Jadi ada perkembangan pada siswanya ya, seperti itu ya. Oke, kita lihat satu persatu terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Jadi asesmen kompetensi minimum itu apa? Jadi kalau di sini dia itu mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Hanya dilihat dari literasi membaca dan numerasi siswa. Literasi membaca ini seperti apa dan numerasinya ini seperti apa, mereka digabungkan jadi satu ya soalnya. Kemudian misalkan ada soal yang panjang, kemudian ada pertanyaannya itu lebih ke konsep ya Bapak Ibu, tidak menghafalkan. Siswa-siswi tidak usah disuruh menghafalkan terlalu banyak materi ketika ingin mengerjakan AKM ini ya. Misalkan sekolah Bapak Ibu sudah
sedang akan menyelenggarakan asesmen nasional seperti itu. Jangan mereka disuruh hafalkan buku ini, hafalkan ini. Nah, itu tidak usah karena ini semuanya dari konsep siswa. Ketika siswanya bisa membaca dengan baik, kemudian mengerti, memahami numerasi dengan baik, maka ya hasil AKM-nya akan baik seperti itu. Beda lagi ketika mereka literasinya kurang, nanti akan menunjukkan AKM-nya kurang. Nah, nanti apa akibatnya jika AKM ini baik, apa akibatnya jika AKM ini kurang, akan dijelaskan lebih lanjut nanti ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya ada survei karakter. Nah, survei karakter ini mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Nanti ini surveinya seperti apa, kita lihat. Dan yang terakhir ada survei lingkungan belajar. Ya, ini mengukur kualitas aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Nah, tadi saya lupa bilang, apakah asesmen nasional ini dilaksanakan peserta didik saja? Tidak ya Bapak Ibu. Jadi asesmen nasional ini dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Jadi AKM ini tidak hanya peserta didik yang mengisi, tetapi ada guru juga yang mengisi, kepala sekolah juga yang mengisi. Jadi tidak hanya peserta didik. Kemudian survei karakter ini dan lingkungan belajar bagaimana? Kan ada peserta didik, ada juga yang misalkan pendidiknya ya, dari kepala sekolah atau misalkan dari gurunya. Apakah soalnya sama? Nah, soalnya tentu saja berbeda ya, ketika memberikan soal kepada siswa dan memberikan kepada guru tentu saja beda. Nah, bedanya nanti akan bagaimana? Ya bedanya pada konsepnya, tetapi intinya sama saja. Dia menginginkan asesmen nasional ini lingkungan belajar yang sehat untuk siswa seperti itu. Jadi ini semuanya dilakukan untuk seluruh warga sekolah ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke tujuannya ya, tujuan asesmen nasional. Karena kalau tadi untuk konsep asesmen nasional akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, tujuannya dan manfaatnya itu seperti apa? Untuk yang pertama, tujuannya adalah hasil asesmen nasional ini tadi kan tidak hanya berupa angka ya Bapak Ibu. Ya walaupun nanti hasilnya juga ada angkanya sih, tapi nanti akan lebih ke gradingnya. Jadi apakah sekolah itu termasuk yang bagus, sedang atau kurang dalam semuanya ya, entah AKM, survei belajar, survei lingkungan ataupun karakter seperti itu. Nah, hasilnya ini nanti akan digunakan nih untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Jadi tidak hanya sekali saja dilaksanakan tahun ini, maka hasilnya keluar diharapkan bisa digunakan untuk memperbaiki setahun ke depan seperti itu. Tahun depan dilaksanakan lagi nih ujian asesmen nasional lagi. Hasilnya bagaimana? Apakah lebih baik atau lebih buruk dari yang kemarin ya? Kalau lebih baik maka tingkatkan, ketika lebih kurang. Nah, ini harus menjadi evaluasi bersama warga sekolah apa yang kurang dari mereka ya, entah dari siswanya, dari gurunya, dari semua pokoknya yang ada di sekolah seperti itu. Selanjutnya memantau kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan seperti itu ya. Ini maksudnya kita kan di wilayah-wilayah ya, misalkan provinsi entah Jawa Tengah, Bali, kemudian Papua atau misalkan di Sulawesi, Sumatera, semuanya. Nah, diharapkan nanti ini kesenjangan ini sudah mulai berkurang ketika asesmen nasional ini dilaksanakan ya. Jadi bisa melihat nih, yang tinggi itu bagian mana, kenapa wilayah yang lain ada yang kekurangan nanti bisa melihat nih, agar bisa tinggi jadinya bagaimana. Ya intinya seperti itulah, kita bisa berkolaborasi ya, agar semoga saja pendidikan di Indonesia itu bisa merata ya, di semua kalangan, dimanapun ya, di semua bagian di Indonesia. Amin ya. Oke, itu tadi yang nomor 1, intinya adalah memantau. Yang kedua, itu bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama satuan pendidikan ya, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid. Jadi kita sekolah itu tidak hanya mendapatkan selembar ijazah saja, tetapi lebih dari ijazah itu ya, apa yang didapatkan siswa selama sekolah itu, bagaimana karakternya ke depannya, bagaimana karakter mereka itu bisa membawa Indonesia menjadi karakter yang lebih maju, lebih baik, dan bisa tetap beradab ya selama melaksanakan
berkehidupan bermasyarakat, seperti itu. Intinya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah asesmen nasional juga memberi gambaran nih tentang karakteristik esensial sebuah atau satuan pendidikan yang efektif untuk mencapai tujuan utama. Nah, ini diharapkan bisa mendorong baik dari satuan pendidikan ya SD, SMP, SMA dan dinas pendidikan untuk lebih fokus ke sumber daya dan perbaikan mutu ya. Jadi ketika sudah ada asesmen nasional, maka bisa digunakan untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Hasilnya ya, kalau udah dapat hasilnya, nanti biar bisa lebih baik, dan lebih baik lagi. Itu tujuannya. Semoga mengerti ya. Jika ada yang kurang paham, silahkan boleh diskusikan di Telegram ya. Saya aktif di situ juga. Kita nanti bisa berdiskusi di situ. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat asesmen nasional. Nah, manfaat asesmen nasional ini ada 3. Yang pertama jelas ya, tadi kan kita udah mengetahui tujuannya. Manfaatnya ada yang pertama itu potret kualitas pembelajaran. Baik sedang buruknya itu nanti bisa dilihat nih hasil asesmennya. Ingat, asesmen ini tidak hanya melihat kognitif siswa, tetapi juga melihat karakter yang ada di siswanya. Juga melihat apakah sebuah sekolah ini baik untuk pendidikan ya, tidak hanya pendidikan secara ilmu saja, tetapi juga karakter untuk siswa. Kemudian yang kedua adalah umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Jadi nanti ketika sudah mendapatkan hasilnya, diharapkan tidak hanya sekolah saja yang memperbaiki mutunya, tetapi juga seluruh pendidikan, seluruh komponen pendidikan di provinsi. Berarti kita awalin dulu di kabupaten kota, di provinsi, dan selanjutnya adalah di Indonesia, itu bisa meningkat ya. Pelan-pelan saja dari bawah, karena ini asesmennya masih yang pertama. Nanti diharapkan akhirnya endingnya secara nasional ya, kualitas pendidikan kita membaik seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas. Tadi sudah saya bicarakan ya. Awalnya kita asesmen dulu, dapat hasil, digunakan untuk meningkatin kualitas. Kalau misalkan masih kurang, nanti tahun berikutnya tes lagi, misalkan masih ada yang kekurangan, ditingkatin lagi. Jadi tidak harus langsung 100% asesmen nasionalnya baik seperti itu ya, tidak harus ya. Malah lebih baik menurut saya terlihat buruk-buruknya di awal, sehingga nanti di ending-endingnya itu malah bagus ya, seperti itu. Oke. Itu manfaat asesmen nasional ya. Untuk teknisnya kita akan bahas besok. Nah, kita tanya nih, kemarin kan saya menanyakan apakah asesmen nasional ini menggantikan ujian nasional. Nah, Bapak Ibu ada yang menjawab iya dan ada yang menjawab tidak, tapi sebagian besar menjawabnya tidak ya, dan benar sekali ya. Jadi asesmen nasional ini tidak menggantikan UN. Kenapa? Kita akan bandingkan dulu ya, apakah dia benar-benar tidak menggantikan UN, atau kalau kata orang-orang, alah ini paling ganti nama saja seperti itu ya, dari UN, AN, nanti tahun depan ganti apa lagi gitu ya. Kita lihat dulu pembandingnya ya. Tujuannya, kalau asesmen nasional ini ngesesmennya itu satu satuan pendidikan ya. Jadi satu sekolah yang dilihat, minimal seperti itu. Kemudian kalau ujian nasional yang dilihat adalah satu orang siswa, hasil belajarnya bagaimana. Kalau dia baik, maka nanti hasilnya baik. Nah, dari satu siswa itu nanti baru melihat, oh sekolahnya ini lulus ujian nasional semua. Jadi bagus. Tapi kalau asesmen nasional ini enggak ya. Dia tidak melihat per siswa gitu. Kemudian jenjang penilaiannya. Kalau ujian nasional dulu SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Kalau asesmen nasional ini dari level dasar yaitu SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, bahkan untuk yang kesetaraan jenjang ya. Jadi paket A dan seterusnya itu nanti juga akan di asesmen nasional. Kemudian levelnya adalah kalau untuk SD itu di tingkat 5, kalau SMP itu ada di tengah-tengah yaitu tingkat 8 ya. Kemudian kalau untuk di SMA itu juga di tengah-tengah yaitu kelas 11. SMK juga kelas 11. Kemudian kalau ujian nasional adanya di akhir. Nah, ini subjeknya seperti tadi. Kalau asesmen nasional ini
ujian nasional ini semua siswa di akhir tadi ya, mereka udah kelas 12, kelas 9 itu semuanya ikut UN. Tapi kalau asesmen nasional ini hanya dipilih. Tapi yang milih bukan sekolah ya Bapak Ibu, yang milih adalah diacak dari Kemendikbud nanti siapa yang mengikuti. Jadi kita tidak tahu, kita dari pihak sekolah tidak tahu siapa yang ikut. Makanya kadang-kadang kira-kira siswa yang ikut AN ini termasuk siswa yang kompetensinya bagus apa enggak ya, guru kan kadang-kadang gitu ya. Kalau misalkan dapatnya yang kurang baik, terus sekolah saya bagaimana? Nah, itulah tujuan asesmen nasional Bapak Ibu. Melihatnya tidak hanya siswa-siswa yang baik saja, tetapi dilihat juga ada nggak siswa yang masih belum mengerti literasi di sekolah itu. Ada tidak siswa yang karakternya itu ternyata masih kurang dari sekolah itu. Nanti bisa diperbaiki. Nah, itu ya. Kemudian untuk model soalnya, kalau ujian nasional itu pilihan ganda dan terakhir ada isian singkat untuk matematika SMA dan SMK seperti itu. Tapi kalau asesmen nasional ini lebih banyak ya. Ada pilihan ganda yang kompleks, kemudian menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Kemudian sasaran penilaiannya, ini kalau ujian nasional per mata pelajaran. Kimianya bagus gak? Fisikanya bagus gak? IPA-nya bagus tidak? IPS-nya bagus tidak? Seperti itu. Tapi kalau asesmen nasional tadi, ada hanya literasi numerasi, karakter, kemudian gimana sih iklim sekolah tersebut ya, seperti itu. Dan kemudian untuk metodenya, ujian nasional itu pakai CBT dan PBT kalau yang misalkan belum bisa CBT, tapi ini kan udah selesai ya, ujian nasional udah tidak ada lagi. Kalau asesmen nasional kita pakai MSAT ya. Apa itu? Ya nanti ya kita pelajarin. Nah, itu tadi dari sini kita bisa simpulin bahwa sangat berbeda jauh asesmen nasional dan ujian nasional. Jadi asesmen nasional ini tidak menggantikan peran UN ya, karena beda jauh. Dan menurut saya kalau saya disuruh milih lebih baik AN atau UN, jelas ya kalau ingin meningkatkan mutu pembelajaran ya lebih baik AN, karena kan AN ini tidak hanya melihat nilai siswanya. Dan kalau kita lihat UN itu apa sih di akhir ya, dia udah kelas 12 baru di ujian, diberi ujian. Kapan dia bisa memperbaiki ya? Enggak, karena ketika udah lulus ujian ya udah dia kan sudah ada di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kalau di AN ini ada di tengah-tengah, dia masih kelas 11, oh yang harus diperbaiki ini, maka ketika kelas 12 bisa kita perbaikin. Jadi menurut saya AN ini lebih baik ya daripada UN. Kalau dilihat dari segi kita bisa mengelolanya dengan baik, seperti itu. Kemudian kenapa UN tidak lagi menjadi pilihan asesmen, maka akan beberapa saya paparkan ya. Yang pertama, butir-butir soal UN ini hanya mengukur kognitif saja. Jadi proses pembelajaran selama kita belajar itu tidak tergambarkan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah, nah ini UN kurang dapat dimanfaatkan guru. Bagaimana? Kenapa ya? Karena ini kan subjek siswanya kan sudah lulus. Kalau sudah lulus mau kita apakan ya? Kita nggak bisa ngoyak-ngoyak lagi orang yang ada di bawahnya. Mereka kan karakternya sudah berbeda dengan siswa yang ada di selanjutnya, seperti itu ya. Makanya ini kurang efektif. Yang terakhir adalah kurang optimal nih untuk mengevaluasi mutu pendidikan. Jadi karena kalau menurut saya ya kita belak-belakan saja ya ketika kita mendengar UN, maka ayo segera belajar dari awal. Mereka bisa belajar mungkin sistem kebut semalam ya Bapak Ibu. Jadi tidak menggambarkan ketika mereka belajar selama ini itu seperti apa. Mereka pasti kelas 10-11-nya misalkan kalau di jenjang SMA santai. Terus kelas 12-nya, wah aku harus siap-siap UN biar nilainya tinggi. Seperti itu ya, malah mengejar nilai UN yang tinggi. Padahal bukan itu tujuan sebuah evaluasi ya. Tujuan sebuah evaluasi adalah ketika melihat nilai tidak hanya yang tinggi saja, tetapi yang kurang. Bagaimana cara memperbaikinya agar bawah-bawahnya itu semakin baik, seperti itu. Jadi ini kenapa ujian nasional itu tidak lagi menjadi sebuah assessment ya, assessment di tingkat akhir. Nah ini dia yang terakhir ya di hari ini. Terkait dengan poin asesmen yang sudah saya bicarakan tadi, yang pertama itu asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi pada kelulusan siswa. Jadi tenang saja Bapak Ibu, siswa yang menjadi stempel itu tidak akan dipengaruhi kelulusannya. Apakah nanti dia bisa, misalkan nilainya kurang, kamu nilainya kurang kayak gitu ya, nanti tidak terlihat ya.
dan bahkan hasilnya itu langsung akan didapatkan secara global ya. Jadi untuk satu sekolah itu nanti hasilnya akan diperlihatkan baik buruknya, tidak per siswa yang mengikuti. Jadi sampel yang mengikuti itu hanya ikut saja, dan ini nggak hanya siswa ya, tapi ya semua sekolah, maksudnya semua warga sekolah diambil sampelnya, nanti dilihat ya. Jadi kita tidak bisa menjudge siswa itu bikin sekolah saya buruk, siswa itu bikin sekolah kita baik, jadi kita harus baik-baikin nilainya, enggak ya Bapak Ibu. Jadi jangan pernah menjudge siswa yang mengikuti asesmen nasional, karena ini menunjukkan kualitas pendidikan yang kita buat di sekolah seperti itu. Jadi lebih baik kalau ada kekurangan bisa diperbaiki seperti itu. Yang kedua adalah asesmen nasional tidak sebagai pengganti ujian nasional ya. Oke. Ini berskala nasional yang dibutuhkan untuk menentukan ya, ini tidak ditujukan untuk pengganti UN ya. Yang ketiga adalah asesmen nasional lebih menekankan penguasaan kompetensi ya daripada penguasaan konten seperti ujian nasional. Jadi kompetensinya yang ditujukan. Yang keempat, ini ujian nasional tidak sorry ini salah ya, saya salah ketik. Asesmen nasional tidak menekankan aspek kognitif. Ya Allah Bapak Ibu, mohon maaf ya, ini asesmen nasional guys. Ya maaf ya Bapak Ibu, ini asesmen nasional, karena kalau yang kognitif itu adalah ujian nasional. Kemudian yang nomor 5, nanti saya ganti di PowerPoint-nya, materinya akan saya berikan ya. Jadi tenang saja Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, pada pelaksanaannya kalau ujian nasional itu pakai sensus. Semua siswa harus mengikuti. Tapi kalau asesmen nasional ini pakai survei, jadi hanya beberapa saja. Oke, kita lanjut yang nomor 6. Jika sekolah akan mempersiapkan siswanya untuk siap mengikuti asesmen nasional, nah ini harus ada perubahan strategi pembelajaran literasi membaca dan numerasi sehingga mampu melakukan penalaran. Yap. Karena tadi kita sudah tidak konten lagi, sudah bukan kognitif lagi, maka siswa tidak bisa sistem SKS ya Bapak Ibu ya, sistem kebut semalam untuk mengerjakan soal-soal asesmen nasional ini. Tetapi memang dari awal harus dididik bagaimana mereka bisa berliterasi dengan baik sehingga mampu melakukan penalaran untuk setiap masalah atau setiap soal yang ada seperti itu. Nah ini tujuan poin asesmen nasional ya. Jadi siswa mungkin yang pinter ini menghafalnya cepat, apakah akan kalah saing dengan yang enggak? Ya kita enggak bisa menjudge ya, karena kan kelulusan tadi dia tidak dihubungin ya sama asesmen nasional ini. Kemudian yang ketujuh ini tidak tepat jika siswa beranggapan bahwa dihapuskannya UN maka siswa tidak akan semangat belajar ya, karena ada yang bilang wah kalau nggak ada UN maka kurang nih, tapi ya kayaknya nggak juga sih Bapak Ibu ya. Kalau saya di SMA mereka malah lebih excited dengan UTBK ya daripada ujian nasional. Kita lihat saja ya, wah kalau UN mah gampang pasti lulus, kalau anak-anak biasanya bilangnya kayak gitu. Nah itu karena apa, mereka ya yang dipelajarin itu yang keluar itu. Tapi kalau asesmen nasional ini sudah tidak melihat kontennya lagi gitu ya. Jadi tenang aja, motivasi itu tumbuh dari diri sendiri, dari siswanya kita dukung sebagai pengajar ya, kita motivasi sehingga mereka belajar tidak hanya belajar saja, tetapi menikmati prosesnya, menikmati setiap karakter-karakter yang dibentuk selama proses mereka belajar seperti itu. Oke, nomor 8 ya. Asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan ya, bukan hasil belajar siswa. Ini sudah lancar tadi ya. Yang 9, melihat dari tujuan, manfaat, dan teknis pelaksanaannya. Oke, intinya asesmen nasional tidak sebagai pengganti UN gitu ya. Tujuannya adalah mengukur kompetensi mendasar yang diharapkan bisa digunakan ketika mereka sudah bermasyarakat. Seperti itu. Itu tadi poin-poin asesmen nasional. Semoga saya menjelaskannya tidak terlalu cepat ya Bapak Ibu. Seperti itu. Terima kasih, ini saja untuk hari ini. Selanjutnya besok kita akan belajar teknis pelaksanaan asesmen nasional itu seperti apa. Semoga Bapak Ibu sehat dimanapun berada ya. Semangat selalu untuk mengikuti pelatihan ini dari awal sampai akhir.
Dan kami tunggu ya Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silakan langsung aja komen di Telegram. Presensi akan kami cantumkan di live chat dan Telegram juga. Jadi silakan langsung presensi di situ. Silakan tuliskan apa yang Bapak Ibu sudah pelajarin di pelatihan hari pertama ini ya. Tuliskan saja seperti itu. Itu tadi terkait dengan materi pengenalan asesmen ya Bapak Ibu. Juga ada asesmen nasional itu terdiri dari apa saja. Sekarang Bapak Ibu sudah mengerti ya, ada 3 seperti itu: survei lingkungan, survei karakter, kemudian lingkungannya lingkungan sekolah ya berarti, kemudian yang terakhir ada AKM ya. Nah biasanya orang-orang itu banyak melihatnya di AKM-nya, asesmen kompetensi minimum. Susah nggak sih? Atau siswanya bagaimana mengerjakannya ya, apakah nanti akan berdampak ke sekolah, nanti jatuhnya apakah memperbaik citra sekolah atau memperburuk seperti itu ya. Biasanya ketar-ketirnya kan di AKM ya Bapak Ibu. Tapi tenang saja, karena AKM ini tidak melihat kognitif siswa seperti itu, hanya melihat bagaimana karakter itu melalui literasi dan numerasi. Jadi tidak semua kognitif itu ada di AKM. Kalau memang Bapak Ibu ingin meninggikan nilai AKM ya mulai sekarang berarti harus memberikan contoh soal atau soal-soal yang terkait dengan literasi dan numerasi pada mata pelajaran yang Bapak Ibu guru ampuh ya. Jadi siswa-siswi ini bisa terbiasa dengan soal-soal yang setipe dengan AKM. Karena kalau AKM itu biasanya tipe soalnya itu agak panjang. Nah, agak panjangnya seperti apa gitu ya. Silahkan nanti kita akan lihat ke esok hari ya. Besok kita masih akan belajar tentang asesmen kompetensi minimum, literasi, numerasi, kemudian kita akan ke contohnya. Jadi sampai jumpa di hari berikutnya ya Bapak Ibu. Semoga kita sehat selalu. Besok kita akan bertemu entah itu via YouTube atau via web. Kita tunggu saja, atau Bapak Ibu tunggu saja seperti itu ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.